Selamat pagi Tuhan, jiwaku bersorak, kebaikan-Mu nyata, hatiku pun tegak. Dalam lindungan-Mu, aku takkan goyah. Hari yang ceria, penuh berkat melimpah, karunia-Mu nyata. Cinta-Mu tak terhingga. Shalom, selamat pagi umat-umat Tuhan. Renungan pagi pada tanggal 5 Maret 2026 berjudul Beats memberitakan Sabat bagian kedua. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas kesempatan baru untuk belajar dari firman-Mu. Bukalah hati kami agar siap memberi kesaksian tentang pengharapan yang Engkau berikan. Ajarlah kami menjadi saksi yang setia, penuh kasih dan rendah hati. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang menjadi ayat renungan pagi terdapat dalam 1 Petrus 3 ayat 15. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Singkatnya, Joseph Bates adalah saksi yang penuh semangat dengan pemahaman barunya tentang Sabat hari ke-7. Misalnya pada tahun 1854, Stephen N. Haskell, seorang pendeta Advent hari pertama yang masih muda, mendapatkan pusaran energi, keyakinan, dan semangat dari Bates. Haskell, yang berusia 21 tahun, telah diperkenalkan dengan Sabat hari ke-7, tetapi ia tidak sepenuhnya yakin dengan bahasan itu. Kemudian seseorang mengarahkan Bates ke rumah Haskell. Haskell melaporkan bahwa Joseph meluangkan waktu 10 hari bersama mereka, berkhotbah setiap malam, serta pada hari Sabat dan hari Minggu. Bahkan selain itu, Bates dengan semangat yang tak tertahankan mengadakan pelajaran Alkitab untuk Haskell dan beberapa orang lainnya, dari pagi hingga siang dan dari siang hingga malam, dan kemudian di malam hari hingga waktu kami tidur. Ia melakukan hal itu selama 10 hari berturut-turut. Haskell kemudian menyampaikan, "Sejak saat itu saya menjadi seorang penganut gereja Masih Advent hari ke-7. Sejak saat itu, ia tidak pernah meragukan pentingnya Sabat." Bates kembali lagi berhasil melakukan apa yang harus ia lakukan. Namun dalam bersaksi, bukan berarti Bates selalu berhasil. Salah satu kegagalan terbesarnya terjadi pada Agustus 1846, bulan ketika ia pertama bertemu dengan seorang pendeta muda dan pacarnya dari gereja Christian Connection, yaitu James White dan Ellen Harmon. Bates tentu saja mencurahkan salah satu pelajaran Alkitabnya secara ekstensif tentang apa yang telah menjadi topik favoritnya. Hasilnya gagal total. Keduanya menolak pelajarannya tentang Sabat hari ke-7. Ellen mengenang bahwa Penatua Bates memelihara Sabat dan menekankan pentingnya hal itu. Saya tidak merasakan pentingnya hal itu dan berpikir bahwa Penatua Bates keliru dalam membahas perintah keempat lebih daripada 9 perintah lainnya. Pertemuannya dengan James White dan calon istrinya bukanlah satu-satunya peristiwa penting yang terjadi pada Agustus 1846. Bulan itu menjadi saksi pernikahan James dan Ellen
dan juga menjadi saksi penerbitan buku kecil pertama Beach tentang hari Sabat berjudul The 7 Day Sabbath, A Perpetual Sign. Sabat hari ketujuh, satu tanda abadi. Namun sebelum membahas peristiwa-peristiwa tersebut, kita perlu mencermati lebih jauh tentang Beach. Kita dapat memetik setidaknya 3 pelajaran darinya. Pertama, bahwa mudah untuk menjadi berat sebelah dan tidak seimbang dalam penyajian pekabaran Alkitab. Kedua, bahwa bahkan orang yang paling bersemangat sekalipun kadang-kadang gagal. Ketiga, bahwa kegagalan bukanlah alasan untuk berhenti mencoba. Yang menjadi kesimpulan adalah Tuhan memanggil kita untuk bersaksi dengan setia, bukan untuk selalu berhasil menurut ukuran manusia. Kesetiaan, keseimbangan, dan ketekunan adalah bagian dari pertumbuhan iman. Bahkan melalui kegagalan, Tuhan tetap bekerja membentuk karakter dan memperluas pengaruh pelayanan kita. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang setia, ajarlah kami menjadi saksi-Mu yang bijaksana dan penuh kasih. Ketika kami berhasil, jauhkan kami dari kesombongan. Ketika kami gagal, kuatkan kami untuk tetap melayani. Pakailah hidup kami untuk memuliakan nama-Mu setiap hari. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya tangan Tuhan yang penuh kuasa membungkus kita dan memberkati kita sepanjang hari ini dalam segala pekerjaan usaha kita. Amin.